pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang bersama Kementerian Sosial akan membangun Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak keluarga kurang mampu. BPBD Sumatera Selatan identifikasi peran korporasi dan oknum warga dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini Rabu 14 Mei 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Arvisi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Palembang bersama Kementerian Sosial akan membangun Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang menggratiskan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, makan, hingga tempat tinggal. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak-anak jalanan. Program ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan akses pendidikan, tetapi juga sebagai langkah konkret pengentasan kemiskinan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, pemerintah Kota Palembang akan segera menyiapkan proposal dan menyediakan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan sekolah tingkat SD dan SMP. Pembangunan fasilitas sekolah termasuk asrama siswa dan fasilitas penunjang lainnya akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa. Sementara untuk jenjang pendidikan tingkat SMA, kewenangan akan dilimpahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden untuk membuat sekolah rakyat di Kota Palembang. Jadi kami menyambut baik pemerintah Kota Palembang yang sejalan dengan visi dan misi Pak RDPS ya, untuk Palembang cerdas dan Palembang peduli. Artinya kami pemerintah Kota Palembang menyambut baik inisiasi ini dan kami akan secepatnya untuk mengajukan proposal sekaligus menyiapkan. Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata bagi anak-anak prasejahtera yang selama ini terpinggirkan dari pendidikan berkualitas. Aprizal menambahkan, saat ini pemerintah Kota Palembang sedang menginventarisasi aset daerah yang berpotensi dialihfungsikan menjadi lokasi sekolah. Sekolah Rakyat juga akan berfungsi sebagai pusat pembinaan bagi anak-anak yang pernah terlibat pelanggaran hukum. Untuk memperkuat pembentukan karakter siswa, pemerintah kota turut melibatkan Unifrider 200. Sementara itu, Ade Indra Caniago, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, mengatakan rencana pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Sosial untuk membangun sekolah rakyat bagi warga prasejahtera perlu dikaji lebih dalam dan tidak hanya bersifat reaktif. Menurutnya, negara sudah memiliki 8 standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pembangunan sektor pendidikan. Namun hingga kini publik tidak pernah diberikan informasi detail soal kondisi real di lapangan. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti memberi obat pereda nyeri tanpa menyembuhkan penyakit. Ade juga mempertanyakan posisi dan efektivitas lembaga seperti PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sudah lebih dulu hadir untuk kelompok masyarakat serupa. Meski begitu, ia tidak mempersoalkan anggaran pembangunan sekolah rakyat selama itu memang berbasis kebutuhan. Ade menekankan bahwa semua program kebijakan seharusnya based on need, bukan semata based on project atau sekedar warisan kepemimpinan. Ia menyarankan agar pemerintah Kota Palembang membuka data pendidikan secara transparan ke publik, mulai dari angka partisipasi sekolah, rasio guru siswa, hingga ketersediaan ruang belajar. Ini terkait dengan tadi 8 standar pendidikan nasional ini apa sih sebenarnya gitu loh. Apakah rasio rumbel dengan siswanya yang memang nggak cukup? Oke, kita tambah ruang sekolah. Kemudian bagaimana dengan rasio guru dengan siswa? Ini kan nggak pernah di-share kita gitu loh. Sehingga kita nggak tahu apakah program yang ditawarkan ini betul-betul menjawab persoalan, kan itu. Sebelumnya, pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Sosial tengah merancang pembangunan sekolah rakyat sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Program ini disebut bertujuan memberikan akses belajar alternatif bagi warga yang kesulitan menjangkau pendidikan formal.
Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Rita dari Kertapati. Menurut saya dengan adanya pendirian sekolah rakyat ini tentunya sangat bagus ya. Karena bisa membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap bisa sekolah tanpa mikirin biaya. Tentunya apalagi tuh udah disiapin juga kan asramanya, makan, dan juga keperluan lainnya. Jadi harapannya sih mungkin ya ini bisa jadi jalan buat mereka yang punya masa depan yang lebih baik lewat pendidikan. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Pemerintah Kota Palembang dan Kemensos untuk mendirikan sekolah rakyat bagi warga prasejahtera adalah langkah positif dalam meningkatkan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta membangun nilai-nilai sosial yang penting di masyarakat. Saya Rifki dari Kenten. Inisiatif Pemkot Palembang bersama Kemensos untuk mendirikan sekolah rakyat bagi warga prasejahtera merupakan langkah positif dan strategis dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan. Program ini tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar mereka melalui sistem asrama. Dengan dukungan dari pemerintah, daerah, dan masyarakat, sekolah rakyat berpotensi besar memutus rantai kemiskinan serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda yang kurang mampu. Ya, pendengar, seperti apa dukungan dan koordinasi legislatif bersama pemerintah Kota Palembang dalam rencana pembangunan sekolah rakyat? Berikut wawancara Nova Ariana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Saiful Padle. Sehat, ya, siap. Pak Saiful, kemarin kan ada informasi terkait pemerintah Kota Palembang, ini kan menindaklanjuti dari arahan Presiden ya Pak ya, bahwa akan membangun sekolah rakyat. Nah, rencananya kan pemerintah kota akan melakukan kerjasama tersebut sama Kementerian Sosial, benar ya Pak ya? Kalau saat ini kami kan belum dapat kabar ya, rencana Dinsos akan kerjasama dengan Kemensos, tapi untuk sekolah rakyat yang diwacanakan Presiden itu kan intinya sekolah yang dibangun untuk masyarakat miskin. Nah, ini memang Dinas Sosial berperan di situ, dan targetnya 200 sekolah berasrama. Jadi targetnya tuh 1.000 siswa per sekolah. Nah ini kan kami belum ketemu secara langsung ya dengan Dinas Sosial, dan belum ada pembahasan itu Dinas Sosial dengan Komisi 4 terkait dengan sekolah rakyat itu, Mbak Nova. Oke. Jadi belum tahu informasinya. Oke, Pak Saiful sebagai anggota Komisi 4 ya Pak ya, anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang, melihat dengan rencana sekolah rakyat itu sendiri untuk wilayah Kota Palembang, seperti apa Pak Saiful melihatnya ini Pak? Palembang ini kan termasuk kategori daerah yang jumlah tingkat kemiskinannya juga cukup tinggi. Dan sasaran sekolah rakyat itu adalah untuk kantong-kantong daerah yang miskin. Nah, kalau memang sasarannya adalah untuk warga yang tidak mampu, akan diberikan sekolah rakyat itu secara gratis, karena ini kan berasrama, artinya ada anggaran ya dari pemerintah pusat di situ. Nah, saya kira Palembang memang perlu, Mbak Nova, ya kan, mengingat masih banyak penduduk miskin yang ditemukan di Kota Palembang. Data BPS, ini Kota Palembang dari jumlah 1,8 juta penduduk Kota Palembang ini masih tinggi tingkat kemiskinannya di Kota Palembang ini, dan penyumbang tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan salah satunya di Kota Palembang yang paling besar. Oke. Nah, sekolah rakyat ini seperti apa Pak yang diharapkan? Karena kan memang kadang-kadang kita ini tidak tepat peruntukannya seperti itu Pak. Iya. Jadi jangan sampai terjadinya tumpang tindih kebijakan, ya kan? Jangan sampai tumpang tindih kebijakan, satu itu yang pertama. Jadi jangan sampai membuat program yang sudah ada di program yang lainnya. Yang kedua, outputnya itu adalah sekolah yang berkualitas kita harapkan. Jadi bukan sekedar program untuk orang tidak mampu, kemudian nextnya apa, nah goalsnya yang diharapkan dari sekolah rakyat itu mengurangi tingkat kemiskinan, ya kan? Target dari Presiden seperti itu. Nah ini jangan sampai melenceng dari
tujuan awalnya seperti itu. Jadi pemerintah daerah untuk menyambut program pusat itu jangan sekedar copy paste ya, tapi betul-betul harus paham dan tidak tumpang tindih dengan program-program yang lainnya. Nah, kita berharap memang ini tepat sasaran, Mbak Nova, ya, seperti itu. Oke. Pak, sudah ada sounding dari pemerintah sama Dewan ini, Pak, terkait sekolah rakyat ini? Belum ada. Jadi kami justru membaca dari media nasional dan informasi-informasi dari kawan-kawan di DPR RI kaitannya dengan sekolah rakyat ini. Justru kita di daerah, dinas sosial yang menjadi leading sektornya ini belum ada komunikasi dengan DPRD kaitannya dengan sekolah rakyat ini, Mbak. Jadi bentuk anggarannya belum bisa diarahkan atau koordinasi ya, Pak ya? Makanya karena kita belum ada koordinasi, kita udah tahu apakah ini murni, karena ini kan berasrama sekolah ini. Sekolahnya di mana, anggarannya berapa, ya kan, dan teknik rekrutmennya itu seperti apa, ya kan, apakah dengan melihat data DTKS atau data sensus sosial ekonomi yang kemarin seperti itu kan. Ini belum ada gambarannya kita di DPRD karena belum ada komunikasi. Tapi yang dipastikan untuk tingkat SD dan SMP ya, Pak ya? Iya, jadi tingkat SD SMP karena memang rata-rata anak-anak itu kan tidak bisa sekolah, dia jangan kena ke SMA, SD lagi mereka tidak sekolah, nah itu jadi menyasarnya dari yang paling awal, sekolah rakyat itu. Oke, Pak Saiful, terakhir ini Pak, apa yang menjadi fokus dari DPRD Kota Palembang terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk diaplikasikan di pemerintah Kota Palembang ini, Pak, terkait pembangunan sekolah rakyat ini? Kita berharap pembangunan sekolah rakyat ini tidak melenceng dari tujuan awalnya, sehingga target yang diharapkan itu sesuai dengan harapan. Kalau misalnya ingin mengurangi tingkat kemiskinan, artinya memang harus ada rekrutmen, pendataan ya, perlu ada yang namanya perval, verifikasi dan validasi. Ini harus benar-benar tepat sasaran. Karena kita berharap ketika ini bagus program ini kita support, artinya kalau ini berjalan kan mengurangi tingkat kemiskinan, dan ini tingkat kemiskinan sudah berkurang, suatu daerah itu ya bisa dikatakan sebagai daerah yang maju seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan dari pemerintah daerah seperti itu, Mbak. Jadi salah satu tingkat ukuran kemiskinan itu pendidikan ya, Pak Saiful ya? Dan indikator pendidik pembangunan manusia IPM itu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. Standar hidup layak. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin berkurang tingkat kemiskinan. Jadi kalau misalnya dengan sekolah rakyat ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan, maka tingkat indeks pembangunan manusia bisa menjadi tinggi. Seperti itu, Mbak. Pak Saiful, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. BPBD Sumatera Selatan identifikasi peran korporasi dan oknum warga dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyatakan sejumlah perusahaan kecil menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurutnya sejauh ini upaya koordinasi sudah dilakukan ke sejumlah perusahaan baik besar maupun kecil. Namun dikatakannya sampai saat ini yang cenderung menjadi permasalahan adalah banyaknya perusahaan kecil yang membuka lahan dengan cara dibakar atau perusahaan perorangan. Boleh dikatakan usaha kecil ataupun usaha-usaha perorangan yang buka lahan. Yang ini yang biasanya kadang-kadang tidak terpantau. Ini tentu butuh perhatian ekstra khususnya dari aparat-aparat yang ada di daerah. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin melalui monitoring di provinsi misalnya, kalau terjadi di suatu daerah cepat kita informasikan kepada daerahnya untuk dapat melakukan tindakan supaya tidak terjadi perluasan ataupun keterlambatan penanganan kebakaran
Ansori juga menyatakan, sampai dengan saat ini data yang ditemukan BPBD Sumatera Selatan banyak menemukan perusahaan kecil tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Tidak hanya hal tersebut, lahan yang dikelola oleh perorangan merupakan perusahaan kecil yang tidak digunakan, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat atau perorangan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Rusun pekerja di Palembang akan disulap jadi rumah singgah keluarga pasien. Bangunan rumah susun pekerja di Jalan Srijaya Palembang kembali mendapat sorotan setelah dikunjungi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah belum lama ini. Gedung yang telah berdiri sejak 2009 itu terlihat tak terurus. Beberapa bagian mengalami kerusakan dan secara keseluruhan tampak kumuh. Pemerintah berencana mengalihkan fungsi rusun tersebut menjadi rumah singgah bagi keluarga pasien Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra. Fahri Hamzah menyayangkan kondisi bangunan yang dibiarkan terbengkalai selama lebih dari 1 dekade. Ia menilai pembangunan rusun ini menghabiskan anggaran negara, namun tak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. Ia menargetkan proses renovasi dimulai sebelum 1 Juni 2025 dan penggunaan fasilitas ini bisa dilakukan paling lambat sebelum 17 Agustus. Jangan mangkrak lagi, jangan kotor lagi, ya, jangan dilihat oleh masyarakat, pemerintah ini ngabisin uang aja. Habis dia bangun 15 tahun, dibiarkan nganggur. Lah ini kan uang rakyat semua ini. Ya, ini harus betul-betul selesai. Saya minta pekan ini suratnya saya terima. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Novian Aswardi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai mengkaji struktur bangunan untuk memastikan kelayakan fungsi hunian. Secara visual, bangunan tampak kokoh, namun diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk memastikan keamanannya. Ia berharap hasil kajian dapat menjadi dasar kuat agar bangunan tidak kembali dibiarkan mangkrak. Rocky Pratama melaporkan. Hanya karena tak terima ditegur soal uang Rp150.000 yang diduga digelapkan, seorang pria di Palembang nekat mengancam temannya sendiri. Pelaku bernama A merupakan warga Jalan Gede Ingsuro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, di mana dalam video yang beredar, A terlihat emosi sambil mengacungkan 2 senjata tajam ke arah korban karena tak terima ditegur soal uang Rp150.000 yang diduga digelapkan. Beruntung aksi tersebut berhasil dilerai warga sekitar sebelum terjadi hal yang buruk. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Haryo Sugiartono mengatakan, 2 hari usai kejadian, unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap pelaku tanpa perlawanan. Saat diamankan, A turut menyerahkan senjata tajam yang digunakannya dan membenarkan penangkapan tersebut. Adapun motif pelaku karena tidak terima ditegur korban soal uang Rp150.000. Uang tersebut seharusnya untuk menebus tilang, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang tidak menyenangkan tersebut menimbulkan emosi yang notabene menggerakkan daripada saudara X selaku pihak tersangka, menimbulkan satu amarah yang pada akhirnya emosi tersebut dilampiaskan yang bersangkutan kembali ke tempat rumahnya, mengambil tombak dan celurit, kemudian melakukan pengancaman. Dari keterangan polisi, korban awalnya hanya meminta uang yang sebelumnya dititipkan untuk menebus tilang. Namun, uang tersebut sudah dipakai pelaku untuk menebus ponselnya yang sempat digadaikan. Merasa tersinggung, A pulang mengambil tombak dan celurit lalu kembali menemui korban sambil mengancam. Tersangka A mengakui perbuatannya. Kini A dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Lamsihar Silitonga melaporkan. Ketua Umum Forki Sumatera Selatan Taufik Husni melepas kontingen Sumsel menuju kejuaraan nasional karate di Pekanbaru Riau. Sebanyak 20 karateka terbaik Sumatera Selatan ditargetkan membawa 3 keping medali pada ajang tersebut.
Semangat juang tinggi menyelimuti halaman kantor Dinas Perhubungan Sumatera Selatan kemarin. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forki Provinsi Sumatera Selatan, secara resmi melepas para atlet terbaiknya yang tergabung dalam kontingen Sumsel. Mereka akan berjuang mengharumkan nama daerah pada single event olahraga karate paling bergengsi tingkat nasional, kejuaraan nasional, Kejurnas PB Forki 3 yang akan diselenggarakan di Gelanggang Remaja Pekanbaru Riau mulai tanggal 16 hingga 18 Mei 2025 mendatang. Pelepasan kontingen dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forki Sumatera Selatan RM Taufik Husni. Sebagai patriot olahraga, Taufik menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap laga dan menjaga nama baik Sumatera Selatan. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan. Melepas keberangkatan tim kontingen atlet Forki Sumatera Selatan untuk mengikuti Kejurnas di Pekanbaru. Nah, untuk itu tadi kami berharap yang pertama adalah agar para atlet kita dalam perjalanan selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tadi juga kita sudah cek busnya, bahwa busnya juga dalam keadaan baik dan bagus. Nah, mudah-mudahan pencapaian apa yang akan kita harapkan ini dapat tercapai dan terpenuhi. Mengingat persaingan di Kejurnas ini sangat ketat dan kita juga sangat bangga tadi dengan atlet yang sudah siap dan fokus untuk berlaga di Kejurnas 2025 ini. Sementara itu, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi AKP Dedi Wijaya menambahkan kesiapan atlet baik secara fisik maupun mental sudah mencapai 100%. Kesiapan ini merupakan hasil dari pemusatan latihan daerah yang telah dijalani para atlet selama 3 bulan terakhir. Meski demikian, melalui jajaran Binpres dan pelatih, pihaknya terus memberikan penguatan mental dan mengingatkan atlet untuk tetap mewaspadai peta kekuatan lawan. Riana Pridani melaporkan. Berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Kota Palembang bersama Kementerian Sosial akan membangun sekolah rakyat, sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak keluarga kurang mampu. BPBD Sumatera Selatan identifikasi peran korporasi dan oknum warga dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, undur diri. Sampai jumpa.